Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Sudah lama sekali ya anak-anak kita tidak bertemu secara langsung. Kalian apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Meskipun kalian dalam keadaan sehat, tetap jangan lupakan untuk menerapkan protokol kesehatan 3M ya. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa ada dari kalian yang tidak hadir hari ini? Oh, Rahma ya tidak hadir. Yang lain, apa ada lagi yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran dan biar kalian semangat, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Sudah semangat kan anak-anak? Ibu mau tanya nih, ada yang ingat nggak pembelajaran minggu lalu apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai cerita anak, yang mana dalam cerita anak itu terdapat dua jenis tokoh. Yang pertama, tokoh yang disukai, dan yang kedua, tokoh yang tidak disukai. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, kalian ada yang suka baca dongeng nggak ya? Wah, sama ya seperti Ibu juga suka banget baca dongeng. Nah, kita hari ini akan belajar dongeng ya anak-anak. Adapun tujuan dari belajar dongeng, yang pertama adalah siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, siswa menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, siswa mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, dongeng itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak ya? Kalau kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan sebenarnya dongeng itu apa ya. Jadi anak-anak, dongeng itu adalah kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu merupakan sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Jadi isi dongeng itu merupakan sebuah hayalan dan imajinasi semata ya. Apa sih fungsi kita belajar dongeng ini? Jadi fungsi belajar dongeng adalah yang pertama, dongeng itu memberikan pesan moral atau pesan mendidik bagi pembacanya. Dan yang kedua adalah dongeng itu merupakan hiburan bagi pembacanya. Dalam dongeng terdapat 8 unsur intrinsik di dalamnya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar merupakan keterangan waktu, tempat, dan suasana. Jadi anak-anak, latar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, yang kedua latar tempat, dan yang ketiga latar suasana. Lalu unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang terjadi di dalam dongeng. Kemudian unsur intrinsik yang keempat adalah tokoh. Tokoh itu merupakan para pelaku yang ada di dalam dongeng. Pelaku itu entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang diberi nama. Selanjutnya, yang kelima ada penokohan. Nah, penokohan ini merupakan watak atau perilaku dari tokoh. Jadi anak-anak, tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Nah, contoh dari penokohan adalah misalkan watak tokohnya pemarah, baik hati, sombong, dan lain sebagainya. Yang keenam, sudut pandang. Jadi, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita dongeng. Yang ketujuh, ada majas. Majas di sini adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Yang terakhir, yang kedelapan adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dalam membaca dongeng, ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah pengucapan kata.
Jadi, dalam pelafalan dongeng, kita harus mengucapkan kata yang tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Yang ketiga adalah intonasi suara. Ketika kita menemui kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka kita menggunakan intonasi suara yang datar. Kemudian, ketika kita menemui kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, maka intonasi suara kita agak turun. Ketika kita menemui kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, maka intonasi suara kita agak sedikit naik ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi merupakan penghayatan dan perasaan. Jadi dalam membaca dongeng kita harus penuh penghayatan dan perasaan ya. Yang keempat adalah tanda baca. Jika dalam kalimat kita menemukan tanda baca koma, maka kita akan berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Jika kita menemukan tanda titik dalam kalimat, maka kita berhenti membacanya, lalu membaca kembali di kalimat berikutnya. Yang kelima adalah suara yang lantang. Itu berlaku apabila kita membacakan dongeng di depan orang lain ya, supaya orang tersebut dapat mendengar dengan jelas dongeng yang kita bacakan dan dapat menikmatinya dengan baik. Sampai di sini kira-kira paham kan apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng? Nah, tadi kan kita sudah belajar nih apa definisi dongeng, apa fungsi dongeng, apa saja unsur intrinsik dongeng, dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca dongeng. Sekarang kita akan membaca dongeng ya anak-anak. Ibu punya sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Kira-kira tema yang seperti apa ya yang ada dalam dongeng Pohon Apel yang Tulus ini? Lalu latar tempat yang seperti apa yang kalian pikirkan ketika membaca judul dongeng ini? Kemudian siapa saja yang terdapat dalam cerita ini? Dan bagaimana karakternya? Lalu kira-kira peristiwa apa ya yang terjadi dalam cerita ini? Ibu minta kalian catat dan prediksikan apa saja yang terdapat dalam dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus ya anak-anak. Apa kalian sudah tidak sabar ingin baca dongeng tersebut? Kalau kalian sudah tidak sabar, yuk kita baca bersama-sama dongeng tersebut. Nah, ibu akan membacanya. Kalian jangan lupa membacanya dengan memperhatikan pelafalan, intonasi, mimik, dan tanda bacanya ya anak-anak. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengannya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar dan membaca sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Sekarang, mari kita cek hasil prediksi kita berupa unsur intrinsik yang terdapat dalamnya. Yang pertama, tema. Anak-anak di sini kira-kira ada yang tahu nggak ya dongeng yang tadi itu bertemakan tentang apa? Ya, Iis, betul sekali. Tema tadi bertemakan tentang persahabatan. Lalu yang kedua adalah latar. Kira-kira
Di mana ya latar tempat dongeng tadi? Ada yang tahu? Nah, jadi dongeng tadi mempunyai latar tempat di sekitar pohon. Yang ketiga, tokoh. Nah, anak-anak, kira-kira siapa saja nih yang terdapat di dalam dongeng tersebut? Ya, yang pertama adalah pohon apel yang besar. Yang kedua adalah anak laki-laki. Selanjutnya, yang keempat, penokohan. Bagaimana ya watak mereka berdua? Yang pertama, watak dari tokoh pohon apel yang besar adalah baik hati dan suka menolong. Yang kedua, watak dari anak laki-laki kecil tadi adalah setia. Lalu yang terakhir, ibu mau bertanya. Nah, kira-kira di sini anak-anak ada yang tahu nggak ya apa pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tadi? Ya, benar sekali. Pesan moral yang terkandung di dalam dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, khususnya kepada teman kita, karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkannya. Nah, jangan lupa dicatat di dalam buku catatan kalian mengenai hasil prediksi unsur intrinsik yang terdapat di dalam dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus tadi. Sekarang kira-kira sampai di sini kalian sudah paham kan ya anak-anak? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah setiap cerita, baik itu dongeng, pasti memiliki pesan moral atau amanat yang dapat kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu harap setelah kalian mendengar dan membaca dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus ini, kalian dapat menerapkan sifat baik, yaitu baik hati, suka menolong, dan setia di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jangan lupa untuk mencatat kata-kata baru yang kalian dapat dari dongeng tadi, lalu mencari makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan akan dilanjutkan dengan materi puisi. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.